Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan eh, praktikum OP ini untuk yang agregasi part 2. Jadi sebelumnya kan kita udah bikin nih si kelas-kelas anggota perpus, kemudian kelas buku. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah gimana caranya menjadikan dua kelas tersebut itu terisikan datanya. Jadi kalau lihat slide di sini, buku kita buat dua buku, kemudian ada anggota perpus. Nah, seperti itu. Oke, kita coba langsung ke praktiknya aja. Oh ya, tapi sebelumnya ini untuk kelas yang anggota perpus. Nah, akses modifiernya jadi saya bikin jadi public, asalnya kan private ya. Kemudian yang buku juga sama dijadikan public gitu. Alasannya biar kita juga sekalian ngisi secara simple lah buat di sininya gitu untuk semua atributnya. Sebenarnya kalau pengisian model kayak gini memang enaknya sih dianalisis dulu, jadi nggak segala sesuatunya harus public gitu, karena ada hal-hal yang memang kita harus validasi dia. Biasanya kalau di C# pakainya kayak properties gitu, get set lah bahasanya mah. Oke, nah baik. Pertama yang akan kita lakukan adalah mendefinisikan objek-objek terkait, yaitu buku dan anggota perpus. Oke, pertama kita definisikan buku dulu. Nanti yang kedua kita definisikan anggota perpus. Baik. Nah, buku di sini kan kelihatan ya, di anggota perpus ini kan ada buku pinjam. Nah, yang sebelah sini artinya dia collection. Kalau collection berarti bukunya nggak cuma satu dong. Bukunya bisa jadi lebih dari satu ya pastinya. Anda bisa jatuhkan collection tersebut menjadi array, kalau ini kan contohnya array, atau Anda bisa menjatuhkan dia sebagai list. Nah, ini buku. List buku pinjam. Nah, seperti itu. Oke, jadi silakan pilih salah satu aja. Saya akan coba pakai array dulu. Nanti untuk perbedaannya itu saya akan bahas atau saya akan bawakan di video yang lain ya. Untuk saat ini kita coba stay sama nah ini dia. Buku pinjamnya itu berupa array. Bukan sini ya, sorry. Nah, ini dia. Dia berupa array. Oke. Ya. Baik, di program di sini misalkan kita akan bikin objek bukunya ada 3. Buku yang buku 1, kemudian ada buku 2, kemudian buku 3. Oke. Sama anggota perpusnya juga, anggota 1. Nah, ini dia. Oke, nah pertanyaannya kalau ini diubah ke atas ke sini boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena di sini kita cuman mendefinisikan aja ya. Jadi mendefinisikan dengan catatan mereka itu nggak saling mempengaruhi lah. Ini kan sama-sama dibuat, kemudian yang ini juga dibuat. Oke. Nah, ini saya coba bikin ke region aja, Ctrl KS region. Nah, di sini aja deh. Oke, sip. Oke, nah kita coba isiin dulu buku 1. Nah, ini ya kode. Ini maksud yang tadi jadiin public tuh biar gampang aja sih di sini. Walaupun memang kita nggak sembarangan ya nge-public atau nge-privatein. 0. Kemudian buku 1 judul pemrograman. Udah ya, cuma 2 kan. Ya, buku 2 kode sama dengan 1. Buku 2 judul sama dengan apa ya? Bercocok tanam. Buku yang ketiga, buku 3 kode yang kedua, kodenya 2. Buku 3 judulnya adalah usaha menggambar. Nah, di sini di set yang ini kita sudah mengisikan semua informasi yang dimiliki oleh kelas. Ada kode sama ada judul. Kebetulan di sini kan ada 3 objek ya.
ada buku 1 sampai buku 3. Nah, nextnya adalah anggota perpus. Kita coba isikan atributnya. Anggota 1 dot kode, misalkan kodenya adalah AA. Kemudian anggota 1 dot nama, misalkan namanya Gali. Kemudian anggota 1 dot kelas, misalkan saya ini kelas MI21A. Nah, yang terakhir ada yang diisikan yaitu buku pinjam. Nah, ini isinya apa gitu. Oke, kalau kita mau tahu ini isinya apa, berarti ya udah arahin ke buku pinjam aja. Nah, di situ kelihatan ya, dia berupa array, ada buku kurung siku buka kurung siku tutup. Kalau Anda mau mengisikannya seperti ini, berarti nanti di isinya adalah array isinya itu. Nah, tinggal pertanyaannya array ini dapat dari mana? Array ini didapat dari kumpulan si buku ya. Oke, sekali lagi kita lihat ya. Nah, ini dia. Kalau array-nya berupa buku, berarti isinya harus array buku juga gitu. Kalau array-nya berupa apa ya? Film, collection film, berarti isinya adalah collection film juga gitu ya. Ini konsep bebek, kandang bebek diisi bebek, kandang gajah diisi gajah gitu. Oke, nah gaya pengisiannya macam-macam sih sebenarnya mah. Saya coba ambil satu aja. Di sini sebelum kita mendefinisikan anggota perpus, saya coba akan mendefinisikan buku berupa array. Misalkan ini pinjaman buku-buku, kemudian saya isi dia ada 3 ya, 3. Nah, ini ada 3. Oke, pinjaman buku-buku yang ke 0 akan saya isikan adalah buku 1. Nah, ini dia. Kenapa ini nggak error? Karena ya sebenarnya ini materinya di luar agregasi sih, tapi saya coba menjelaskan ini sekalian lah ya, biar mengulas juga. Nah, variabel pinjaman buku-buku ini dia berupa collection dari buku. Nah, ini tumpukan buku kan berarti, atau banyak buku. Kalau saya udah bilang pinjaman buku-buku yang ke 0, nah ini artinya udah satu buku. Jadi kita akan isi slot buku yang ke 0 itu diisi buku 1 dan seterusnya. Yang ke 1 diisi buku 2. Pinjaman buku-buku 2 diisi yang buku ke 3. Seperti ini. Jadi di sini sudah terdapat file pinjaman buku-buku yang nanti dia diisikan sebagai anggota 1 dot buku pinjam sama dengan pinjaman buku. Nah, ini dia. Oke, kenapa nggak error? Karena ini adalah array dan ini adalah array gitu ya. Nah, sebenarnya agregasi udah cuma seperti ini aja, tinggal nanti entah kita mau menampilkan dia gitu, misalkan ini adalah buku apa ya, buku pinjam, atau anggota 1 dot ya satu orang deh, anggota 1 dot pinjam buku pinjam dot count. Nah, ini berarti dia akan kok clone sih, sorry, dot length kalau array ya. Oke, nah ini ya udah tinggal ditampilkan aja sih sebenarnya mah. Console dot write line berarti misalkan i plus 1. Nah, ini dia, misalkan ini bukunya ya, berarti anggota 1 dot buku pinjam ke i. Nah, gitu. Oh, ini kurang tahu. Oke, sorry ya. Nah, ini saya tutup pakai read key. Oke, dan coba kita build dan running. Nah, ini yang oh iya, kita tadi ngedebugnya atau ngeluarinnya cuman bukunya aja ya, nggak langsung tertuju ke ke atributnya gitu. Nah, ini tuh satu buku kan, karena satu buku ini mempunyai kode dan judul, maka saya coba ini judul gitu.
sip. Ya, pemrograman bertujuan karena menggambar. Oke. Nah, kalau dikembangkan ke yang tadi tuh ada alamat. Oh ya, si alamat juga saya hapus. Ini ada apa? Anggota purpose juga ada alamat. Jadi bikin kelas alamat. Nah, ini dia. Misalkan ada public string jalan, public string kelurahan, public string provinsi misalkan. Nah, ini. Nah, agregasinya kita coba menuju ke yang ini tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi anggota purpose itu dia memiliki atribut string kode, string nama, string kelas, array buku, dan ini adalah alamatnya. Jadi public alamat, hanya satu alamat kan? Ya, dia adalah alamat. Nah, ini dia. Oke, seperti ini. Kalau mau sekalian sih didefinisikan, berarti nah ini. Berarti dia udah berupa objek gitu. Tinggal nanti kita mengisikan si alamatnya. Nah, gimana caranya? Ini kalau kita buka lagi anggota satu kan alamat udah masuk tuh. Nah, ini dia. Nah, kita lihat alamat itu berupa alamat, bukan collection ya. Kalau yang buku pinjam kan collection. Baik. Alamat nanti di sini apa gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mendefinisikan si alamatnya. Definisikan alamat. Oke, alamat. Misalkan saya namainnya alamat si anggota 1. Ya, new alamat. Oke, alamat si anggota 1. Jalannya misalkan Jalan Merdeka. Alamat anggota 1 dan kelurahan apa sih? Saya lupa kalau Jalan Merdeka di Bandung sih. Kelurahannya adalah kelurahan misalkan. Alamat anggota 1 dan provinsi Jawa Barat. Nah, ini dia. Nah, jadi si objek alamat si anggota 1 ini dia udah diisi di dalamnya ada jalan, kelurahan, dan provinsi gitu. Maka di sini dia bisa diisikan alamat si anggota. Ini dia. Jadi dua atribut yang aggregate ke anggota purpose itu adalah buku pinjam sama alamat. Pengisiannya kayak gini. Oh ya, ini adalah salah satu bentuk, salah satu cara buat mengisi aja. Oke, nah ini tinggal di debug aja sih. Oke, saya nggak akan sampai debugnya. Saya cuma ngejelasin gimana konsep pemrograman praktikanya untuk yang agregasi. Oke, jadi nah ini kayak gini. Di anggota purpose berarti ada alamat ya. Oke, saya buka dulu. Ini alamat. Dan ini adalah alamat. Oh iya, bisa lah ya dari sini. Oke. Nah ini dia. Sama tadi buku ya yang sebelumnya. Oke, itu aja untuk tutorial hari ini. Semoga bisa diterapin ininya apa latihannya, dan sebenarnya nggak usah takut salah. Justru kalau apa ya logikanya, kalau kita nggak salah maka kita nggak belajar kan gitu. Daripada kita belajar tapi kita nggak salah, ya belajar juga sih, cuman kalau kita salah biasanya sih buat memperbaikinya, nah itu proses belajarnya tuh di situ gitu ya. Intinya jangan takut salah. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan dicoba dulu, kemudian boleh di apa ya ngisi di ya kolom komentar kayak atau di mana lah, kolom komentar sih yang enak ya. Ya oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.